konsep Tuhan dan perjalanan pemikiran manusia. Pernahkah sahabat bertanya-tanya, dari mana sebenarnya konsep Tuhan berasal? Mengapa manusia, dari masa ke masa, terus mencari dan memperdebatkan tentang keberadaannya? Berikut saya berusaha uraikan berdasarkan pengamatan sejak masih di usia 9 tahun, yang baru kini bisa saya susun dan sampaikan. Mari kita simak. Sejak zaman kuno, manusia mencoba menjelaskan misteri alam semesta dan tujuan hidup. Awalnya, Tuhan digambarkan sebagai sosok super dalam mitologi, seperti dewa petir atau dewa lautan. Namun, seiring waktu, muncul gagasan yang lebih abstrak dalam agama-agama besar, menjadikan Tuhan sebagai entitas tak terlihat yang melampaui ruang dan waktu. Kini, di era modern, beberapa bahkan mengaitkan konsep Tuhan dengan alien yang maju secara teknologi. Menarik, bukan? Tapi, mengapa keyakinan pada Tuhan begitu kuat bertahan meskipun tidak memiliki bukti ilmiah yang pasti? Jawabannya mungkin terletak pada psikologi manusia. Ada bias konfirmasi yang membuat kita cenderung mempercayai hal-hal yang mendukung keyakinan kita. Ada juga rasionalisasi, cara kita mencari pembenaran, dan disonansi kognitif, upaya kita untuk mendamaikan kepercayaan dengan fakta yang bertentangan. Uniknya, perbedaan pandangan tentang Tuhan seringkali menjadi pemicu konflik. Tapi, di sisi lain, hal ini juga mendorong manusia untuk merenung lebih dalam. Apa sebenarnya tujuan hidup? Mengapa kita ada di sini? Pada akhirnya, keyakinan terhadap Tuhan bukan hanya soal logika. Ini mencerminkan kerumitan manusia sebagai makhluk yang terus mencari makna di tengah ketidakpastian. Lalu, di mana Anda berdiri? Apakah Anda melihat Tuhan sebagai bagian dari perjalanan panjang pemikiran manusia, atau sebagai sesuatu yang melampaui logika dan rasionalitas? Mari kita buka pikiran. Konsep Tuhan selalu dipengaruhi oleh budaya, zaman, dan kondisi sosial. Memahaminya dengan logika kritis dapat membantu kita melihat lebih banyak sudut pandang. Di persimpangan nalar dan iman, nalar mencari kebenaran dengan kritis, mencoba menemukan kesalahan di setiap argumen. Tapi, iman seringkali mencari pembenaran, terkadang mengabaikan potensi kelemahan yang ada. Jadi, di mana Anda akan memulai perjalanan Anda? Apakah dari nalar atau dari iman? Pilihan itu ada di tangan Anda.